Guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta. Saya akan bagi daging lagi nih, karena begini, saya belum mengunggah kerusakan satu titik pun di sebuah spare part kulkas, hanya sebuah teori. Ini pun saya nggak unggah sebuah kerusakan, tapi hanya mengunggah sebuah pengukuran. Artinya alat di sebuah kulkas ini berbagai macam. Ini saya akan unggah dan saya kasih tahu ini cara ukurnya supaya Anda ini tidak kebingungan. Misalkan saya tidak kasih tahu kerusakannya, penyakitnya begini, Anda copot komponen ini, kemudian Anda ukur, kalau masih hidup sesuai dengan video ini, berarti jelas bukan penyakit lain, guys. Kira-kira begitu. Jadi ini saya unggah spare part di dalam sebuah kulkas supaya Anda tahu, tidak membingungkan. Ini kan luar biasa, siang-siang sudah bagi daging, sebulan lagi juga lebaran haji, guys. Jack Volta mau buka konten ini. Sederhana sekali. Misalkan Anda ini sebuah saklar pintu ini, atau saklar lampu ini. Saklar lampu ini fungsinya kalau lampunya ini nutup, pintunya nutup, ketekan pintu, ini nyambung ke lampu sehingga putus. Yang ke lampu ini putus kalau ketekan pintu. Kemudian kalau pintu dibuka kulkas Anda lepas, ini lampu malahan nyambung, saklar ini malahan nyambung sehingga lampu ini akan nyala. Kira-kira begitu. Ini saklar kebalikan, artinya melepas, ini malah nyambung. Jadi kebalikan saklar rumah, guys. Lepas malah nyambung, lampunya akan hidup. Satu lagi nih komponen sepele tapi ini penting supaya Anda tahu, tidak bingung jangan-jangan kerusakannya lampu atau saklar. Ini saya bongkar habis ini. Saklar seperti ini ada dua macam. Yang berikut saklar kipas kalau kulkas dua pintu. Artinya kalau ditutup pintunya, ruangan atas dua pintu ini kipas akan hidup. Kalau dibuka pintunya, ini kipasnya putus jalur ke kipas, kemudian yang nyala lampu. Jadi ini ada 3 kabel di sini. Jadi maju mundur ini nyambung. Kalau yang double dengan kipas ini biasa di sebuah kulkas 2 pintu, guys. Intinya ini saklar pintu. Termasuk paling jarang rusak, guys. Satu ini. Modelnya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Oke, ini saklar pintu ini tentu. Saya akan kasih tahu lagi nih. Saklar pintu, kemudian fitting lampu. Ini adalah fitting lampu, guys. Jadi di dalam ini ada lampu di kulkas. Kedudukannya kebanyakan kalau nggak depan tengah, ini samping kanan kalau dibuka. Kemudian lagi ini lampu fitting ini ada 3 jenis lampu, artinya ini diameternya berbeda-beda. Yang jelas kulkas yang lama ini yang paling besar fittingnya, guys. Jadi drat lampunya ini yang paling besar. Jadi ada 3 jenis lampu dratnya ini, diameternya berbeda-beda, besar, sedang, dan paling kecil. Rata-rata sekarang sudah kecil semua. Ini adalah fitting lampu pada sebuah kulkas. Jadi ini hidupnya setelah saklar buka tutup pintu tadi, guys. Ini mudah menggantinya. Yang jelas Anda kalau mengganti lampu ini, Anda harus copot supaya tahu ini diameternya berapa, baru beli di bawah contoh. Ini adalah fitting lampu. Ini seperti dalang saja, ini udah saya beber ini. Kemudian lagi ini
PTC guys. Oh, lampu kalau nggak nyala diukur pakai tester ini nyambung apa tidaknya ketahuan, atau saklar pintu ini dipencet dilepas ini nyambung mutus, saya lupa tadi nggak terangin. Kemudian PTC guys, ini di sebuah kompresor. Oke. Ini ada air kanan, ada air kiri misalkan, atau yang model gulungan. Jadi berbagai macam PTC atau relay. Ini di sebuah kulkas. Kerusakan pada sebuah PTC seperti ini ketahuan, ini gulungannya kebakar, artinya gosong, bisa putus ini. Ini PTC yang pakai lilitan. Ini juga di sebuah kulkas, hanya kulkas ini ukuran besar, artinya mulai 1/5 ke atas. Kalau satu pintu, dua pintu ini masih kebanyakan seperti ini guys. PTC biasa, ada air kanan, air kiri. Kemudian ini kalau kebakar ini putus sekalian atau gosong. PTC ini bisa diukur. Kalau Anda bolong 2 ini diukur dengan sebuah tester, nyambung atau tidak, ini bisa diukur. Artinya ini masih nyambung atau tidak PTC ini bisa diukur dengan sebuah tester. Kalau Anda penasaran guys, jadi kalau Anda penasaran, ini nempelnya di kompresor. Oke. Kalau Anda penasaran dengan PTC ini, Anda ukur ini lubangnya, masukin tester. Nyambung apa tidak? Kalau tidak nyambung, jelas PTC ini sudah tidak benar guys. Artinya kalau memakai PTC, kalau Anda penasaran, ini ada air kanan dan air kiri. Oke. Kemudian lagi ini overload. Overload ini nempel di sebuah kompresor bareng dengan PTC tadi atau relay. Overload ini berbagai macam jenis juga. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang jelas judulnya sama. Jadi overload ini mudah dimengerti. Artinya kalau putus, Anda ukur dari ujung ini ke sini dengan sebuah tester soket, tidak nyambung, ini sudah pasti overload ini sudah rusak. Kalau overload seperti ini juga nih overload. Ini overload ini berbagai macam. Kemudian ini nempelnya bareng sama PTC di kompresor karena untuk menangkap kadar panas si kompresor. Artinya kalau panas ini akan memutus. Jadi ini pun diukur bisa, ini ada 2. Kalau memang nyambung berarti masih benar. Kalau sudah tidak nyambung, sudah pasti ini overload, ini rusak guys. Ini overload. Kemudian lagi ini termostat. Putaran suhu ini. Ini ada soket 2. Kalau memang termostat ini masih benar, Anda putar sampai mentok atau enggak mentok, ini akan nyambung ini di tester. Kalau memakai tester nyambung. Kemudian kalau di kiri off, ini akan memutus atau ditekan, ini akan memutus sehingga ini kalau di tester ini tidak nyambung. Artinya kalau rusak ini ketahuan juga kalau diukur dengan sebuah tester. Ini adalah termostat atau putaran suhu guys. Mudah Anda ini. Ini yang di dalam kulkas, jadi banyak komponen yang tersembunyi rupanya. Termostat guys. Ini pengukurannya diputar nyambung. Kemudian lagi saya akan kasih tahu nih yang diukur berbalik. Defrost ini diukur
tidak nyambung dengan tester kalau posisi tidak kena dingin. Jadi nyambungnya kalau sudah kena titik dingin tertentu, ini baru diukur dengan tester, ini nyambung ini kabel 2. Jadi ini berbalik dari yang lain-lainnya tadi. Ini adalah bimetal. Defrost guys, ini adalah defrost. Jadi defrost ini kalau diukur ini tidak kena dingin suhu tertentu, ini tidak nyambung. Jadi kalau kena dingin suhu tertentu, ini diukur pakai tester, ini baru nyambung. Ini adalah defrost. Ini di kulkas 2 pintu guys. Oke, semua 2 pintu yang tidak memakai modul ini menggunakan sebuah defrost untuk menerima suhu dingin atau yang memantau suhu dingin supaya pindah ke heater atau panas. Kemudian timer ini bisa diukur karena ini ada sebuah motoran. Jadi motoran ini saya bilang tidak 1314. Yang penting misalkan 13 ini 1 dengan 3 ini motoran nyambung, dikasih setrum muter, ini berarti timer ini motorannya muter, motorannya nyambung. Oke, jadi timer juga bisa diukur. Ini berbagai macam, dan seperti ini pun bisa diukur ini karena ini menggunakan motor, jadi lilitan ini di dalam. Ini adalah timer guys. Jadi timer di kulkas 2 pintu. Jadi berbagai macam ini udah saya unggah supaya Anda tahu sebelum bermain di sebuah kulkas. Heater ini adalah pemanas kayak neon, kacanya bening, saya nggak ada ini. Kemudian ini diukur juga nyambung. Fuse kalau diukur juga nyambung. Jadi fuse ini sebelum heater ada sebuah fuse. Jadi ini mudah Anda cerna ini karena komponen di sebuah kulkas ini bisa diukur semua guys. Siang guys.